Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Eka Safitri, NIM 19140007. Di sini saya bersama rekan saya yang bernama Anis Latifah. Nah, kelompok kami akan menjelaskan tentang instrumen penilaian proses dan hasil pembelajaran bahasa Indonesia MI atau SD. Untuk materi seperti definisi penilaian, fungsi penilaian, prinsip-prinsip penilaian, serta fungsi penilaian dapat dilihat pada PPT dan makalah yang sudah kami sediakan. Nah, langsung saja pada hasil observasi yang sudah kami lakukan pada sekolahan kita masing-masing. Yang pertama, instrumen penilaian proses dan hasil pembelajaran bahasa Indonesia di MI Nihayatul Ulum. Sebelumnya, waktu observasi ini seperti yang sudah gurunya bilang, di MI Nihayatul Ulum ini untuk pembelajaran bahasa Indonesia selalu menggunakan buku tematik tema 6 Cita-citaku dengan materi puisi. Jadi waktu saya observasi ini mencakup materi puisi seperti itu. Di sini ada dua penilaian. Yang pertama dengan teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes meliputi penilaian instrumen soal seperti membaca, menganalisis, mengamati unsur-unsur yang ada pada puisi. Terus yang kedua ada ulangan harian. Nah, ulangan harian ini sering diadakan karena untuk mengetes, untuk mengetahui sejauh mana siswa ini dapat memahami materi yang sudah diajarkan. Terus yang kedua ada teknik non-tes. Nah, di sini meliputi yang pertama wawancara atau interview. Ini sulit, tapi terkadang juga dilakukan, tapi tidak sesering ulangan harian sama penilaian latihan soal, karena pada siswa kelas 4 yang saya observasi ini untuk masalah berbicara itu masih minim, karena di kelas 4 ini sudah memang dari pihak gurunya tersebut sudah mengakui bahwa untuk bicara di depan orang banyak itu masih malu seperti itu. Terus yang kedua ada observasi atau pengamatan. Nah, ini gurunya sering melakukan observasi atau pengamatan untuk lebih mengetahui lebih jelas tentang karakteristik siswa tersebut. Nah, sebelumnya ada kendala-kendala saat pembelajaran bahasa Indonesia tema 6 kelas 4 ini, tetapi mohon maaf belum saya cantumkan di PPT. Nah, itu ada beberapa kendala dalam pembelajaran dengan materi puisi ini. Yang pertama dalam pengucapan lafal bahasa ini sering salah. Terus yang kedua mimik wajah. Kebanyakan peserta didik itu belum bisa lebih menghayati isi dari puisi tersebut. Terus yang ketiga volume suara. Saat membaca kebanyakan membacanya itu terlalu cepat dan volumenya terlalu kecil. Terus yang ketiga ini pembawaan. Jadi membaca puisi ini seperti membaca buku-buku biasa seperti itu. Sekian hasil observasi yang sudah saya lakukan di MI Nihayatul Ulum. Baik, perkenalkan nama saya Anis Latifah. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai instrumen penilaian hasil dan proses pembelajaran bahasa Indonesia di SD Negeri 1 Tanjung Tirta. Sesuai dengan tempat saya observasi dulu. Jadi di SD Negeri 1 Tanjung Tirta itu sistem penilaian pembelajaran bahasa Indonesianya itu hampir sama dengan sekolah lain, artinya menggunakan sistem penilaian yang umum dilakukan. Seperti yang pertama itu ada tes integratif. Tes integratif itu contohnya saya dulu itu observasi di kelas 4, di mana di situ ada pembelajaran menyusun kalimat atau menafsirkan isi bacaan atau isi wacana. Nah, menyusun kalimat itu ya menyusun kalimat supaya kalimat itu padu. Kemudian ada menafsirkan isi bacaan. Misalnya di situ disediakan ada sebuah bacaan yang berjudul banjir. Nah, berarti siswa itu harus menafsirkan bahwa banjir itu disebabkan oleh apa, banjir itu penyebabnya apa, dan akibatnya itu bagaimana. Sehingga langkah yang harus kita ambil itu seperti apa.
Seperti itu. Tes yang kedua ada tes komunikatif. Seperti namanya, bahwa komunikatif itu berarti melatih siswa untuk berlatih berkomunikasi dengan baik. Nah, untuk contoh di materi pembelajaran, misalnya ada sebuah subtema membahas tentang puisi. Nah, untuk melatih jiwa komunikatif siswa, di situ guru memberikan sebuah bacaan puisi, kemudian siswa itu maju satu persatu untuk membacakan puisi tersebut sesuai dengan gayanya. Nah, maka dari itu guru dapat menilai siswa dari pembacaan puisi tersebut. Kemudian yang ketiga ada penilaian hasil belajar. Nah, penilaian hasil belajar ini dilakukan selama proses pembelajaran, baik itu melalui ulangan harian atau pemberian tugas-tugas oleh guru kepada siswa. Nah, yang keempat ada penilaian proses. Pada penilaian proses itu terjadi pengumpulan informasi, artinya guru itu harus tahu karakter dan sifat masing-masing siswa, karena pastinya dalam menerima pembelajaran yang diberikan itu berbeda-beda sesuai dengan karakter siswa, sehingga siswa itu dinilai oleh guru setiap pembelajaran atau setiap pertemuan. Misalnya ada 16 pertemuan, berarti guru itu harus tahu bahwa oh, di minggu ini materi ini siswa itu cepat menangkap, sedangkan di materi ini belum bisa menangkap, seperti itu. Nah, itulah instrumen penilaian proses dan hasil pembelajaran bahasa Indonesia di SD Negeri 1 Tanjung Tirta. Kemudian dapat kami simpulkan dari kedua sekolah tadi di MI Nihayatul Ulum dan SD Negeri 1 Tanjung Tirta, yaitu bahwa dalam penilaian proses pembelajaran dan hasil pembelajaran bahasa Indonesia di MI atau SD itu ada 3 aspek atau 3 kategori. Yang pertama, kategori yang harus diperhatikan yaitu penilaian program pengajaran. Jadi bagaimana guru itu memprogram atau penyampaian materinya di dalam kelas. Yang kedua ada penilaian proses. Artinya siswa itu mudah atau tidak dalam menerima pembelajaran itu. Jadi proses pembelajarannya itu. Yang ketiga ada penilaian hasil pengajaran, penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran. Tentunya sebelum kita melakukan pembelajaran ada tujuan. Nah, aspek yang ketiga ini itu kita itu udah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang direncanakan atau belum. Nah, seperti itu pembahasan kami mengenai instrumen penilaian pengajaran pembelajaran bahasa Indonesia di MI atau SD. Kemudian teknik yang digunakan itu ada teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes itu meliputi yang tadi ada ulangan harian, UTS, UAS, dan lain-lain.